Baik teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar dasar pemrograman menggunakan bahasa C. Pada video ini kita akan bahas tentang lanjutan kita akan bahas tentang tipe data dan operator ya. Nanti kalau terkejar kita bahas sedikit tentang operator ini. Nah, di pemrograman ya, tipe data merupakan hal yang sangat perlu untuk dipahami. Nah, jadi pada materi dasar ini di bahasa C kita akan pelajari beberapa jenis tipe data. Nah, salah satunya adalah tipe data char ya. Nah, selanjutnya ada tipe data integer. Nah, kemudian ada float ya. Float. Dan kemudian ada string ya. Nah, ada juga short. Jadi kita akan membuat program ini ya. Program ini kan dapat nanti menyimpan apapun jenis tipenya, tipe datanya. Nah, kalau char ini nanti digunakan untuk menyimpan karakter. Integer ini berhubungan dengan penyimpanan angka. Float ini juga bilangan ya, bilangan pecahan. Nah, string ini untuk menyimpan tipe data string. Nah, kalau string itu seperti nama ya, atau namanya misalnya nama mata kuliah lah misalnya, pengantar coding. Nah, ini termasuk ke dalam char string ya. Nah, kalau char itu dia berbentuk karakter aja, misalnya A atau B atau C. Nah, langsung saja kita cobakan bagaimana masing-masing tipe data ini ya mengambil peran di bahasa pemrograman C. Nah, sehingga kita bisa alokasikan ya tipe data yang tepat untuk menyimpan jenis data. Nah, nanti kalau dia bilangan ya, bilangan ini kalau dideklarasikan dengan chart, nah ini akan terjadi error nanti. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau yang mau disimpan di memori itu atau yang mau dijalankan itu adalah tipe data huruf misalnya atau karakter lah atau berbentuk string misalnya. Nah, maka saat dideklarasikan sebagai integer nanti akan juga terjadi error. Oke, langsung saja kita cobakan ya bagaimana tipe data itu dibuat atau dijalankan pada bahasa C. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah memiliki devsi ya pada materi atau video pertama dalam seri belajar pemrograman dasar ini. Kita lanjutkan mulainya dengan include header ya. Include headernya adalah stdio ya karena menggunakan C ya, bukan C++. Selanjutnya kita tuliskan main function ya, integer main. Nah, void. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah fungsi ya, kita tuliskan void. Nah, misalnya kita mau menampilkan bilangannya pada program atau char dulu ya, kita mau tampilkan karakter A nanti di saat program yang kita buat ini dijalankan, mau menampilkan karakter A. Nah, kita deklarasikan dulu dia char ya, misalnya char huruf
sama dengan ya. Nah, kalau di C ini ya, char itu dituliskan dengan seperti ini ya, menggunakan single quote. Nah, single quote. Jadi char huruf A misalnya ditulis single quote-nya seperti ini. Nah, ini single quote maksudnya. Oke, kemudian langsung saja kita cobakan untuk menampilkannya. Printf A ini. Nah, printf karakter misalnya. Karakter yang ditulis itu karakter. Nah, kita gunakan persen %C ya. Nah, kalau dia char untuk menampilkannya di halaman run kita harus tambahkan %C. Nah, kemudian panggil lagi variabel hurufnya yang sudah kita deklarasikan huruf. Nah, seperti ini. Ya, return. Oke, selanjutnya kita rapikan sedikit untuk di compile ya. Compile. Nah, ini ada dialog untuk menyimpannya, kita simpan. Nah, atau bikin directory baru lah, misalnya ini kan belajar tipe data ya. Nah, di sini kita simpan char ya, char tipe data char. Nah, dalam format C. Save. Nah, ini hasil compile-nya. Nah, tidak ada terjadi error. Kemudian kita jalankan. Nah, ini karakter A. Nah, itu tipe data char ya. Selanjutnya kita cobakan tipe data integer lagi ya. Nah, file new. Nah, kita masih menggunakan misalnya masih menggunakan di sini void main ya. Nah, pasti aja seperti ini. Nah, ini diganti misalnya integer. Nah, angka misalnya. Nah, kalau dia angka tidak perlu kita bikinkan single quote seperti ini. Kita tuliskan aja misalnya angkanya adalah 300 misalnya. Atau 30 misalnya. Nah, angka adalah misalnya. Nah, kalau dia dideklarasikan sebagai integer, kita gunakan di sini %D. Nah, %D itu untuk menampung atau menampilkan tipe data yang berbentuk integer. Nah, kemudian kita panggil variabel angkanya seperti ini. Oke, selanjutnya di compile, nah, disimpan tipe data integer ya seperti ini. Save. Oke, tidak ada error. Nah, selanjutnya kita cobakan bisa enggak jalan program yang kita buat ini. Nah, angka adalah 30. Oke. Nah, kan kita sering ya, maunya program ini bisa memang memasukkan angka yang mau kita jumlahkan misalnya. Nah, kita bisa definisikan aja seperti ini misalnya. Ini ya, dialog di awal itu nanti kita masukkan ya, atau ini kita hapus dulu. Nah, kita gunakan misalnya printf. Silahkan masukkan angka misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, integer angka misalnya. Nah, ini juga bisa kita bikin program seperti ini. Nanti dia akan memunculkan program yang dapat
memiliki fasilitas ya, memiliki fasilitas untuk memasukkan angka. Nah, kita gunakan scanf di sini. Scanf. Nah, selanjutnya yang mau di scan adalah integer ya, kita gunakan %d. Nah, seperti ini, koma, kemudian dituliskan n angka. Nah, nanti setelah seperti ini kita tampilkan lagi angka yang dimasukkan tadi. Nah, print f. Nah, angka yang Anda masukkan adalah, nah, kita panggil lagi %d-nya, %d, koma, kemudian kita panggil variabel angkanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di save ya. Nah, kita compile. Nah, ada masalah di sini ya. Scanf %d-nya ini butuh double quote sepertinya. Nah, ini double quote seperti ini ya. Double quote. Koma angka ya. Oke, Ctrl S. Selanjutnya kita compile, nah tidak ada lagi masalah. Kita run. Nah, ini muncul ya. Silakan masukkan angka. Nah, ini ada typo ini. Kita perbaiki sedikit. Silakan masukkan angka misalnya. Nah, seperti ini ya. Compile, run. Nah, kita masukkan misalnya adalah 50. Enter. Nah, angka yang Anda masukkan adalah 50. Nah, seperti itu. Kita gunakan %d untuk menampung ya. Menampung integer. Nah, untuk menampilkannya kita gunakan perintah printf lagi. Nah, untuk memasukkannya kita gunakan fungsi ya, fungsi atau perintah scanf. Oke, itu dua tipe data ya. Dua tipe data yang sangat umum ya digunakan pada pemrograman ya. Terutama yang dasar ini adalah C ya. Nah, tapi dia kan kebutuhan kita itu nanti bermacam-macam ya. Misalnya kita mau menyimpan data nama misalnya, namanya adalah Andi misalnya. Nah, ini tidak bisa disimpan dalam chart yang tadi aja. Nah, atau misalnya angkanya adalah 1 juta ya. Nah, tadi kita cobakan misalnya 50 masih aman misalnya. Atau 30 ya tadi ya, 30 masih aman. Nah, nanti kalau kita mau menyimpan angka misalnya 1 miliar misalnya. Nah, 1 miliar misalnya 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kondisi nanti di mana integer itu tidak mampu lagi menampung. Nah, kita butuh tipe data yang lain ya. Kira-kira yang lebih besar daya tampungnya atau jangkauannya dibanding integer. Nah, atau apalagi yang 11 digit misalnya 100 miliar misalnya ya. Nah, ini kan banyak angkanya ini. Nah, integer ini biasanya dia hanya mampu menampung data sampai presisi 1 juta lah, 1 juta atau 9 juta. Nah, atau mungkin boleh dicobakan nanti 10 juta bisa enggak tampung di integer ini. Nah, atau kalau mau dilihat boleh kita bisa lihat jangkauan ya. Nah, tipe data, nah si tabel ya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ini
sampai mana rentang jumlah angka yang dapat ditampung oleh integer ya. Nah, ini ya. Nah, integer itu 2 bit ya. 2 bit. Nah, kalau dia tidak ada minusnya ya. Atau ini signed ya, ada minusnya, dia menampung sampai 32767 ya. Nah, kalau double itu nih jumlah digitnya bisa ya. Float 5 sampai 7. Integer nih tidak disebutkan di sini ya. Nah, double bisa 15 digit nih. Nah, sampai 1,7 kali 10 plus 308 ini apa maksudnya ini? Atau kita lihat yang lain ya. Oke. Nah, nanti teman-teman juga bisa membuktikan sendiri ya. Kira-kira nanti kalau angka itu ditulis 2 juta misalnya, atau 90 juta misalnya, atau 99 juta, nah bisa enggak ditampilkan dia di outputnya, output program kita. Nah, itu maksud dari belajar ya, belajar tipe data ini. Nah, kita mengalokasikan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya adalah chart, nah kita gunakan chart. Nah, kalau kebutuhannya adalah integer, kita gunakan integer. Selanjutnya kebutuhannya jika bilangan pecahan, kita gunakan float. Nah, ini menampung bilangan pecahan. Misalnya 10,8 misalnya. Nah, atau 20 ya. Nah, 20,5 misalnya. Nah, ini ditampung dengan float. Kemudian ya biar lebih paham lagi ya. Nah, tadi kan chart itu kan hanya menampung A misalnya, atau B saja. Nah, kalau tulisannya atau namanya misalnya adalah Ahmad Kurniawan misalnya ya. Nah, ini kan tidak char lagi ini udah berbentuk string ini. Nah, kita kalau mau menampung string ini, kita dapat gunakannya tipe data char ini. Nah, tapi dibuatkan istilahnya penampung ya. Penampungnya dalam bentuk kurung buka dan kurung tutup ya. Nah, jadi di sini misalnya kita bikin chart nama misalnya. Nama berapa namanya, misalnya 20 karakter atau 30 ya. 30 misalnya. Nah, kita gunakan script printf lagi ya, printf. Nah, ini silahkan masukkan nama misalnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan scan ya terhadap nama yang dimasukkan. Kita gunakan scanf. Nah, kalau nama ini kan dia string ya, kita gunakan perintah atau kode persen ya, persen s. Nah, ditampung variabel namanya nama seperti ini ya, gunakan n ya. Selanjutnya kita tampilkan ya nama yang sudah dimasukkan menggunakan printf. Printf nama yang Anda masukkan adalah seperti ini ya. Kita gunakan lagi persen s di sini, kemudian koma, panggil variabel nama seperti ini. Oke, return 0. Dah kira-kira seperti ini ya. Kita tes dulu, compile
compile ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini di compile, nah, tidak ada error ya. Selanjutnya kita run. Nah, oke, silahkan masukkan nama. Misalnya tadi adalah Ahmad Kurniawan, kita enter. Nah, ini hanya muncul Ahmad ini. Nah, sepertinya Kurniawannya tidak tertampung karena kurang ya dari atau tidak mampu alokasi yang 30 itu untuk menampung Kurniawan ini. Coba kita hitung berapa ini Kurniawan ini, Ahmad Kurniawan jumlahnya ya. Oke, compile ya, run. Ahmad Kurniawan. Ini Ahmad pula. Ahmad Kurniawan. Nah, hanya mampu menampung Ahmadnya. Ahmad yang kita masukkan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nya. Hanya 15 ini. Tidak mampu dia menampung alokasi yang 30. Nah, kita coba naikkan ya. Kita bikin 60 misalnya. Mampu tidak dia menampung nama Ahmad Kurniawan. Oke, run. Compile dulu ya. Compile. Run. Ahmad Kurniawan. Nah, atau dia tidak mampu menampung spasi ini sepertinya ya. Nah, string yang kita buat ini. Coba kita run lagi. Ahmad Kurniawan. Nah, mau dia ini. Nah, ini ada kendala sepertinya spasinya tidak bisa ditampung ya. Nah, tidak terscan. Jadi yang setelah spasi dia akan terpotong sendiri. Oke, paling tidak ya di video ini teman-teman bisa tahu bahwa kita bisa gunakan ya beberapa tipe data pada dasar pemrograman C ini ya. Nanti kalau kita mau menjumlahkan bilangan misalnya, kita gunakan angka 10, bilangan 1 misalnya, bilangan 2, 20. Nah, saat mau dikalikan, kita panggil lagi variabelnya. Dan kedua variabel itu harus dipastikan dia dalam bentuk tipe data yang sama atau integer misalnya. Nah, kalau dia char 1, nah nanti akan terjadi error. Nah, nanti teman-teman bisa eksplorasi lagi dan bisa melakukan uji coba ya. Kira-kira angka sebanyak ini atau string sebanyak ini bisa nggak ditampung dengan alokasi chart 30 atau chart 20 misalnya. Nah, nanti di materi atau di sumber lain nanti bisa ditelusuri bahwa setidaknya di C itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 tipe data. Nah, ini lebih banyak lagi ya. Nah, ada lebih banyak lagi tipe data di C. Nah, silakan nanti dieksplorasi dan dicoba lagi ya untuk bisa lanjut dipelajari lebih lagi. Baik teman-teman, cukup ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa paham tentang tipe data. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga dapat membantu memahami tipe data. Nah, ini identifier belum sempat kita bahas ini. Nah, nanti di kesempatan lain kita lanjutkan membahas tentang operator. Membahas tentang operator. Nah, kemudian juga ada identifier ya. Di sini juga perlu kita pelajari identifier. Nah, oke, saya usahakan ya nanti kita bahas di video selanjutnya.
Nah, untuk materi kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.